Oh, berarti ini di galerinya ya Bu ya? Betul. Salah satunya. Betul, ini tempat galerinya. Tadi kan kita sudah lihat proses produksinya ya Mbak, proses pembuatan batik pemberanian. Nah, sekarang ini adalah galerinya untuk menjual bahan-bahan kain batik yang sudah jadi. Oke, berarti ini salah satu tempat penjualannya ya? Betul, itu penjualannya Mbak Dea. Nah, teman-teman, sekarang kita udah dari batik nih, udah lihat kan semua proses pembuatannya. Lanjut kemana lagi nih kita Bu? Mbak Dea senang jamur nggak? Suka. Gimana kalau kita ke budidaya jamur? Boleh, ada di sini, dekat. Ada, dekat sini juga. Oke deh, oke teman-teman, kita langsung ke sana aja ya Bu. Yuk. Kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TKM dan para wirausahawan di seluruh Indonesia, kali ini saya sedang berkunjung di rumah jamur Fahira. Setelah tadi kita sudah berkunjung ke batik ya Bu ya. Nah, sekarang saya dengan Bu Nirmala mau ngobrol-ngobrol sama yang punyanya. Ibu siapa? Ibu Cucu. Ibu Cucu. Nah, Bu Cucu, kita mau nanya nih. Ya. Untuk rumah jamur Fahira ini, dia hanya untuk pengemasan aja, produksi jamur juga enggak, atau pembibitan juga, apa aja tuh Bu yang ada di sini? Oh, jadi di rumah jamur Fahira ini kita dari hilir ke hulu, mulai dari pembuatan backlog. Jadi di sini kita jual bibitnya juga, jual backlognya juga, jual jamur segarnya juga, lalu kita olah menjadi jamur ngehe. Ini namanya jamur ngehe. Kalau dari arti Sunda itu ngeunah hemat ya. Hemat. Jadi sekali coba pengen makan lagi gitu. Lagi gitu Kalau ya. kayak orang Betawi kan itu ngeselin ya. Iya. Jadi pengen lagi. Ngeselin pengen nyoba lagi. Iya, pengen nyoba lagi. Nah, Ibu, untuk awal mulanya nih Bu, memulai usaha jamur ini kayak gimana sih Bu? Iya, jadi awal mulanya itu kan kita hijrah ke kampung ya. Di sini ada lorong kecil di sana, jadi kita manfaatin untuk budidaya jamur awalnya. Terus dari modal 500.000 dari tenaga sendiri ya Bu ya, sampai kita jualan ke sekolah-sekolah dengan harga 1.000. Dan alhamdulillah kemasan kecil dulu awalnya ya. Ya, alhamdulillah di tahun 2018 kita dipertemukan nih sama ibu ini, sama Ibu Mala. Waktu itu perjuangan banget ya. Sampai kita Hujan-hujan ya, hujan-hujan kita diundang makan ya Bu ya. Ya mungkin ini udah jalannya ya, kita ketemu sama ibu. Terus alhamdulillah dari sana kita jadi TKM di Snaker ya Bu ya. Ya, karena ini emang anggarannya dari APBN, Mbak. APBN Kementerian Ketenagakerjaan untuk wirausaha baru yang akan atau mau berkembang. Jadi kita sedang memang betul-betul mencari bibit-bibit yang baru untuk dikembangkan di Kabupaten Purwakarta. Ibu ini memang sudah bagus, Mbak. Jadi memang motivasinya sudah punya sedikit embrio, artinya adalah dia punya barang yang memang
bisa layak dijual. Bisa berkembang juga. Betul. Dari sudah itu penyerapan tenaga kerjanya juga memungkinkan karena memang di kampung ini kan butuh penyerapan tenaga kerja. Dan ibu ini ibu sama Pak Topan waktu itu ya Bu ya? Iya. Datang dengan inovasi yang berbeda. Makanya dari itu prosesnya kita lakukan berbagai macam proses, dari proposal diterima sama kita, dievaluasi, diverifikasi, akhirnya ibu mendapat bantuan TKM dari Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah. Nah, anggaran itu dipakai buat apa aja nih? Bu? Ini buat kemasan dulu, makanya di sini kita taruh ya UKM binaan Snaker. Di bawahnya ini ada dari 2019 ya Bu ya? Ya, dari Iya, 2019 kita dapat. ini nggak pernah hilang ya Bu ya? Nggak pernah hilang. Alhamdulillah nggak pernah hilang sampai sekarang pun nggak pernah hilang. Berarti Ya. awalnya emang membuat untuk kemasan kayak gini. Iya, Tapi yang untuk iya. pembibitan segala macam memang udah dari lama. Udah itu dari awalnya kan kita budidaya jamur dulu ya Bu. Ya. Jadi karena kita nggak bisa jual ke pasar karena kapasitasnya kecil dulu, jadi kita olah dibuat jamur crispy, diolah, dilempar ke sekolah. Nah tahun 2018 ketika kita udah ketemu sama Bu Mala, makanya kita naikin tuh di Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Purwakarta ya Bu ya. Keren. Dan di tahun 2020 Pak Nopan, owner ya suami, jadi petani milenial jamur Kabupaten Purwakarta. Berkembang Mbak jadinya dari hulu dan sampai hilir. Iya, dan sampai tadi kita lihat ya Bu ya. Dan 2019 pun kita dari Bapenda dapat penghargaan sebagai UKM yang bisa menuntaskan kemiskinan. Artinya dari satu kepala keluarga itu kan ada yang kerja di kita, jadi mendapatkan penghasilan dari usaha kita juga. Dari Berarti UKM sekarang kita. kalau tadinya jumlahnya 20 pertama kali, sekarang sudah lebih daripada 20 ya, hampir 30 lebih ya Iya. Bu ya penyerapan Dan tenaga kerja. udah tersebar reseller di beberapa kota. Oh, di mana aja Kabupaten tuh, Bu? Purwakarta. Di mana aja? Di Kalimantan itu udah se-Indonesia itu udah alhamdulillah udah banyak reseller kita. Iya, dan Prosesnya termasuk berapa lama itu Bu? itu dari 2018 ya. kita dapat Dari dari 2018 langsung soalnya iya, soalnya 2018 kita benar-benar naikin brandnya jamur ngehenya gitu. karena kan kemasannya mungkin sudah diganti Mbak, jadi bisa bisa masuk lebih, kemana iya. saja gitu, seperti itu. Dan ada 2 reseller di 2 negara, yaitu Taiwan sama Korea. Taiwan Korea. Waktu kemarin pandemi gimana? Pandemi alhamdulillah ya, waktu pandemi itu kemarin mungkin kalau di crispy-nya kita agak berkurang, tapi turun, tapi di penjualan lognya itu alhamdulillah meningkat. Terus dari sana juga dari pandemi kemarin itu kita jualan online dari masakan-masakan Bu, kayak sate jamur, rendang jamur, terus asam manis jamur, ya pepes jamur, semua itu. Dan Berarti di saat pandemi itu yang paling pesat adalah backlognya. Mungkin banyak yang backlognya. udah mulai di PHK, Di PHK jadi beralih ke pertanian, pertanian. budidaya jamur. Jadi Iya. Ibu rekrut mereka Iya. untuk kerja bareng sama Ibu. Iya. Ditambah jual backlog. Ditambah jual backlognya. Karena kan di rumahan kan bisa tuh backlognya. Iya. Nah, jadi mereka sekarang sudah mulai beralih ke wirausaha. Iya, Alhamdulillah. jadi banyak mitra, terus kita bantu juga dari perbankannya. Kalau misalkan ada yang bermitra ke kita, terus mereka butuh modal, jadi kita benar-benar bantu. Seperti mitra seperti Yang itu penting ya, Mbak, ya? mereka udah bermitra ke kita. Terus ketika penjualan jamur segarnya itu, mereka udah nggak pusing harus dilempar kemana lagi, soalnya kita tarik Sudah lagi, terima. kita tampung Ibu yang lagi, terima kita. betampungnya Iya. seperti itu. Nah, Bagus. kalau untuk jamurnya sendiri Bu, kenapa sih Ibu lebih memilih untuk produksi jamur gitu? Apa karena emang mudah atau seperti apa mungkin, atau melihat peluangnya memang ada di jamur itu sendiri? Sebenarnya awalnya itu kita lebih ke hidroponik dulu. Oke. Tapi hidroponik itu tidak bisa karena modalnya itu besar ya Bu ya. Kalau jamur itu panennya tiap hari. Kita bisa olah tiap hari. Terus harganya itu bisa terbilang itu nggak stabil ya, nggak naik turun. Jadi kalau kapasitas kita punya minimal 30-40 kilo,
dihargain jamur mentahnya aja, kita udah bisa muterin untuk pegawai kita. Lo membayar untuk pegawai. Jadi udah itu gitu. Kalau Kebutuhan sehari memang banyak ya Bu? kebutuhan banyak di Jakarta aja, permintaan sehari itu 150 sampai 200 kilo per hari, tapi kita nggak bisa nyuplai. Jamurnya tetap habis di daerah kita juga. Malah pasar Senen itu permintaan satu hari itu 1 kintal kita belum bisa ini. Tuh peluang Mbak Dea Itu ini. peluang. Ya, peluang Jadi banget ini. jamur itu buat saya jamur itu apa namanya, usaha yang benar-benar stabil dan menguntungkan ya. dan tentunya. menguntungkan. Iya. Oke, nah terus untuk pembibitannya segala macam itu Bu, ada kesulitan nggak untuk pengadaannya segala macamnya, itu ada kesulitan nggak? Sebenarnya sih kalau kita lebih ke tempat, lebih ke lahan. Jadi kalau misalkan itu kan udah ada masing-masingnya ya. Misalkan yang ini megangnya itu buat pemasaran, yang ini megangnya itu buat bikin lognya, yang ini. Jadi semuanya itu udah tertata, dari pengelola keuangan pun sudah tertata gitu. Cuman kita lebih ke lahan. Jadi butuh lahan yang ada saat ini kurang besar atau memang gimana? Kita masih butuh buat inokulasi. Oh, berarti tinggal inokulasi. Iya, jadi buat stok log yang belum kita bisa jual atau log yang belum putih semua itu kan sebelum dimasukin ke kumbung itu kita masih perlu tempat itu. Jadi peletakannya di mana? Peletakannya kemana? Jadi kalau misalkan kita udah punya ruangan itu, kita tiap hari itu terus-terusan si ibu-ibu di sekitaran kita itu tetap tiap hari itu ada kegiatan gitu. Jadi peluang Mbak bagi yang lain-lainnya, ibu-ibu di sini juga kalau sudah ada inokulasi, tempat inokulasi, artinya bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja seperti itu. Jadi ibu-ibu yang lainnya juga bisa bekerja lebih banyak lagi ya Bu ya. Nah untuk produksinya sendiri Bu, sehari itu bisa menghasilkan berapa kilo jamur sih Bu? Sehari itu kita ngolah 20 sampai 30 kilo. Soalnya sekarang itu kan jamurnya itu kita bagi-bagi untuk ke pasar juga, untuk jamur crispy-nya. Soalnya kalau ke pasar itu kan perputaran uangnya tiap hari. Kalau jamur crispy-nya itu kan kita apa namanya, ke toko itu kan nanti kita kirim baru bisa tarik uang, apa baru transfer uang kan kayak gitu. Tapi emang yang paling banyak adalah yang bibitnya itu ya? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Jadi satu mitra itu paling sedikit itu beli ke kita 2.000 paling sedikit. Bisa mencapai sampai sekarang aja pesanan itu udah sekitar 13.000. Wah. Dengan satu harga satu baglognya sebesar 3.000 kalau kita kirim. 3.000 rupiah. Kalau mereka bawa mobil sendiri, kebanyakan mitra kita bawa mobil sendiri ke sini. Datang ke sini ngambil dengan harga 2.500 per baglog. Coba lihat dari awalnya yang 1.000, sekarang bisa sampai dihitung bisa ya? Sampai 30 juta Mbak Dea. Aduh, yang 1.000 perak sampai 30 juta. Alhamdulillah banget ini. Dari dalam 2 tahun ya. Alhamdulillah, dari mulai dari lorong kecil isi 300 log, sekarang alhamdulillah bisa muat sampai 20.000 log. 20.000, 300 sampai 20.000. Aduh, bener-bener. Berarti emang bener-bener berkembang pesat sekali ya Ibu ya. Betul, nah betul. untuk kedepannya Bu, inovasi apa sih yang pengen Ibu kembangkan dari jamur? Kan tadi kan udah bikin jamur crispy, terus udah mau apa namanya, ada bibitnya bisa dikembangkan juga, alhamdulillah gitu. Sampai sekarang ada inovasi lain nggak yang pengen lakukan kalau next? sekarang sih kita udah mulai di apa namanya, kaldu jamur, terus rendang jamur, tapi kan kita masih proses perizinannya Bu ya. Soalnya kan kalau kaldu itu harus BPOM, harus BPOM, terus kedepannya banyak olahan-olahan lagi, seperti kita udah ketemu sama eksportir juga Bu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kalau misalkan kitanya udah sanggup kemasan kaleng jamur segar juga gitu. Daerah mana Bu? Negara mana Bu rencananya? Kemarin sih baru ngobrol belum ke daerah manahnya, belum ke daerah negara manahnya. Cuman kita baru ngobrol-ngobrol jamur tiram tuh bisa loh diekspor tapi segar gitu, dikalengin tapi segarnya gitu. Tapi kalau pengemasannya, secara pengemasannya mereka juga kan harus lihat dulu kondisi kita di sini. Rencananya juga. negara mana yang
target misalkan kita memang ada perkembangan atau Kalau nggak salah itu Thailand. Kalau nggak Semoga itu jadi kenyataan ya Mbak Dea ya. Amin. Jadi kan Purwakarta ada penghasil jamur yang bisa diekspor. Iya. Waduh, alhamdulillah sekali itu bagi Pemda sekaligus tentunya kementerian juga ikut senang mendengar hal ini. Ini kalau boleh tahu harganya berapa, Bu? Ini harganya 15.000. 15.000. Iya, 15.000. Rasanya apa aja? Rasanya ada sapi panggang, original, keju, balado sama pedas. Oke, langsung aja kalau mau beli. Hubungi nomor sekian. Kalau teman-teman juga yang di rumah, kalau ingin berwirausaha mungkin ini bisa menjadi inspirasi Iya. buat semuanya ya. Kalau apalagi pengen nyoba budidaya jamur juga, bisa sambil nanya-nanya sama ibu. Iya. Datang ke sini tapi ke Purwakarta. Nah, dari tadi kan kita sudah mengunjungi TKM-TKM yang memang berkembang banget ya Bu ya. Batik, jamur juga udah mulai ekspor ke luar negeri. Ada nggak sih TKM-TKM yang emang baru memulai Bu merintis karena mungkin dampak dari COVID kemarin gitu Bu? Ada nggak? Mbak Dea mau lihat juga? Ada. Ayo kita lihat ada TKM wirausaha yang baru berkembang. Walaupun terkena dampak pandemi, tapi mereka tetap berusaha untuk mengembangkan usahanya. Ayo kita ke sana Oke sekarang. teman-teman, kita langsung lanjut ke sana ya. Makasih ya Ibu Cica. TKM berkarya mandiri sejahtera.